Berbicara perihal CV, bisa dibilang bahwa CV merupakan pintu pertama untuk seorang kandidat diundang atau dipanggil lebih lanjut lagi dalam proses seleksi di sebuah perusahaan. Bagi seorang kandidat, menyiapkan dokumen yang dibutuhkan merupakan hal yang sangat penting untuk menjalani proses seleksi. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan biasanya adalah cover letter, CV, dan seperangkat dokumen pendukung seperti ijazah, transkrip nilai, sertifikat, dan portofolio. Nah, saat kamu mengirimkan dokumen aplikasi lamaran kerja, pastikan bahwa semuanya sudah lengkap, rapih, dan sudah berisi konten-konten yang sudah diperbarui. Perlu diingat juga bahwa informasi dalam dokumen lamaran kerja yang kita kirim harus relevan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Setelah kita mengirimkan dokumen lamaran kerja, kemudian HRD akan mereview dokumen pelamar. Proses ini biasanya membutuhkan waktu paling lama 2 minggu. Akan tetapi, apabila perusahaan dalam keadaan terdesak dan sedang membutuhkan karyawan baru, prosesnya akan menjadi lebih cepat. Tak hanya itu, dewasa ini perusahaan juga sering menggunakan software ATS atau application tracking system untuk men-scanning, menyaring, melacak, dan mengelola data pelamar. Oleh karena itu, penting untuk membuat cover letter dan CV dengan memerhatikan relevansi informasi yang akan kita sajikan dengan kebutuhan kualifikasi di posisi tersebut. Maka sebelum kamu membuat CV, kamu harus mengenal terlebih dahulu perusahaan dan posisi kerja yang akan kamu lamar, agar kamu dapat menyesuaikan lamaran kerja kamu dengan kebutuhan perusahaan. Lakukan persiapan-persiapan berikut. Yang pertama, pahami kompetensi dan potensi diri. Yang kedua, tentukan perusahaan. Yang ketiga, riset perusahaan dan posisi kerjanya. Dan yang keempat, buat CV kamu outstanding. Dalam mengirimkan CV, pergunakan cover letter sebagai surat pengantar yang menjelaskan alasan kamu melamar pada posisi yang sedang kamu lamar saat ini. Ciptakan kesan pertama dengan personalize dan highlight bagian-bagian penting di CV yang relevan dengan posisi kerja. Buat cover letter kamu singkat tapi powerful, sehingga tidak perlu mengulang banyak-banyak informasi yang ada di CV. Kamu bisa pilih beberapa informasi penting seperti pengalaman kerja, keahlian, dan ketertarikan kamu di bidang ini. Apa saja bagian-bagian yang bisa kamu tuliskan di cover letter? Yang pertama, tanggal pembuatan surat, tujuan surat, kontak kamu bisa diisikan hanya dengan alamat email, alamat media sosial, dan nomor telepon. Yang kedua, bagian intro. Berisi personal info yang menjelaskan siapa kamu, apa status karir kamu saat ini, dari mana dan kapan kamu memperoleh informasi lowongan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, main content yang berisi big why, kenapa kamu layak diterima di posisi kerja ini. Perlihatkan secara kuat personal branding kamu yang sesuai dengan kualifikasi posisi kerja yang kamu lamar. Kamu bisa isi dengan ketertarikan kamu di bidang ini, seperangkat pengalaman dan skill yang kamu miliki yang dapat mendukung pekerjaan kamu nantinya jika kamu diterima di posisi ini. Yang keempat, closing. Isikan dengan bagaimana kesiapan kamu untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya, dan jangan lupa bubuhkan ucapan terima kasih. Kamu bisa lihat contoh berikut sebagai referensi saat membuat cover letter. CV atau kurikulum vitae untuk melamar kerja merupakan sebuah dokumen yang berisi rangkuman pendidikan, kecakapan, pengalaman, dan capaian untuk keperluan melamar pekerjaan. Buat CV kamu singkat tapi impactful. Bagaimana CV yang impactful? CV yang impactful adalah CV yang informasi di dalamnya mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh perusahaan. So, kamu perlu tahu dulu kekuatan kamu, memahami kebutuhan target atau perusahaan, kemudian sajikan informasi yang relevan dengan kebutuhan target dan buat visualisasi yang menarik dan mudah dipahami.
Apa saja yang harus ada di dalam CV? Di antaranya adalah personal data dan kontak informasi, background pendidikan, pengalaman yang relevan, skill yang relevan, dan achievement, training, atau sertifikasi yang relevan. Pertama, pada personal data dan kontak informasi, bubuhkan foto terbaru yang formal dan biodata kamu seperti nama lengkap, tanggal lahir atau usia, alamat domisili, alamat media sosial, email, dan nomor telepon. Jangan lupa juga untuk membubuhkan summary diri kamu dalam satu paragraf singkat yang berisi personal branding kenapa kamu layak direkrut di posisi ini. Isi dengan unsur pendidikan, skill, pengalaman, minat, dan capaian kamu yang relevan dengan posisi kerja yang kamu lamar. Kedua, background edukasi. Bubuhkan edukasi terakhir kamu maksimal sampai 2 level pendidikan terakhir. Tuliskan tahun masuk sampai keluar, dan jangan lupa cantumkan IPK. Tuliskan secara kronologis dari tahun yang paling update. Ketiga, pengalaman yang mencakup pengalaman organisasi, magang, project, freelance, kepanitiaan, pertukaran pelajar, ataupun studi independen. Tuliskan nama perusahaan atau organisasi atau proyek yang kamu ikuti dengan gambaran singkat pekerjaan yang kamu lakukan di sana. Tuliskan bulan dan tahun masuk sampai keluarnya. Pilih pengalaman yang menonjol dan relevan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Susun secara kronologis, dimulai dari pengalaman yang terbaru. Yang keempat, skill. Baik itu hard skill, soft skill, dan language skill yang relevan dengan pekerjaan yang akan dilamar. Hard skill adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan seperti skill design, penggunaan software tertentu, programming, marketing, akuntansi, budidaya tanaman, pengoperasian mesin, analisa bahan kimia, dan lain sebagainya. Sedangkan soft skill adalah kemampuan non-teknis yang diperlukan untuk bersosialisasi, mengemban tanggung jawab pekerjaan, dan mengembangkan diri. Contoh soft skill adalah kepemimpinan, kemampuan mengatasi permasalahan kompleks, mengontrol emosi, komunikasi, analisa masalah, dan lain sebagainya. Language skill adalah kemampuan bahasa menjadi penting saat ini karena era perdagangan bebas dan digitalisasi, sehingga paling tidak kamu punya satu skill bahasa asing yang mumpuni dan dibuktikan dengan skor sertifikasi kemampuan bahasa seperti IELTS, TOEFL, TOEIC, atau Duolingo. Kelima, achievement atau capaian-capaian prestasi dan penghargaan selama kurang lebih 4 tahun terakhir yang bisa kamu sajikan dalam CV. Jika kamu memiliki banyak prestasi, pilih beberapa prestasi yang relevan dengan posisi kerja yang kamu lamar. Deskripsikan penghargaan tersebut, penghargaan di bidang apa, oleh siapa, dan kapan. Ada baiknya juga jika kamu menjelaskan achievement tersebut merupakan achievement individu atau grup. Keenam, training dan sertifikasi. Isikan dengan pengalaman kamu mengikuti training dan sertifikasi selama kurang lebih 3 tahun terakhir. Pilih jenis training dan sertifikasi yang relevan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Deskripsikan singkat bidang yang dipelajari, lembaga yang mengadakan training atau sertifikasi, serta tanggal kepesertaan atau masa berlakunya sertifikasi. Dewasa ini, seiring kemajuan teknologi, perusahaan mulai beralih mereview CV dengan bantuan sistem atau platform yang biasa kita kenal dengan ATS atau Applicant Tracking System. Sistem kerja ATS yang mengefisienkan proses seleksi CV membuat recruiter semakin nyaman untuk menggunakan ATS karena prosesnya yang lebih cepat dan lebih mudah. Penting bagi para pencari kerja untuk memahami sistem kerja ATS. Pada dasarnya, ATS bekerja diawali dengan men-scanning dan screening CV kandidat. Kemudian, ATS melakukan text extraction
dan parsing proses untuk masuk ke dalam database kandidat. Setelah itu, secara otomatis ATS dapat melakukan scoring berdasarkan scoring system atau sistem penilaian yang sudah disetting oleh recruiter. Scoring biasanya dilakukan untuk dua hal, yaitu kelengkapan profil atau profil completeness dan matching score atau kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan recruiter. Profil completeness pada umumnya melakukan scoring terhadap informasi-informasi penting yang dibutuhkan seperti biodata, skill set, pengalaman, dan pendidikan. Oleh karena itu, susun CV kamu dengan lengkap dan terstruktur yang menyajikan informasi-informasi yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. Matching score biasanya diparsing dengan setting keyword-keyword yang dibutuhkan pada posisi tersebut. Misalnya, ketika sebuah perusahaan membutuhkan pegawai sebagai marketing lead, maka keyword yang akan dipasang contohnya adalah leadership, kepemimpinan, marketing, memasarkan, komunikasi, analisa, adaptasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting bagi kandidat untuk melakukan riset terlebih dahulu posisi kerja yang akan dilamar sehingga bisa menyesuaikan informasi skill dan pengalaman yang akan ditonjolkan. Lalu seberapa mudah ATS membaca CV kita? Haruskah CV kita tidak berdesain? Sejatinya, kita tidak pernah tahu apakah setiap perusahaan yang kita lamar menggunakan ATS atau mereview CV pelamarnya menggunakan human. Maka kita upayakan untuk membuat CV yang human friendly, namun juga ATS friendly. Dari segi pemeriksaan manusia, akan lebih atraktif dan berkesan jika CV kita memiliki desain, walaupun itu simple. Berikut tips untuk membuat CV human dan ATS friendly. Yang pertama, tetap berdesain namun simple. Bisa mengikuti Harvard style atau European style. Informasi disajikan secara terstruktur, rapih, dengan membubuhkan garis, jeda, spasi, perbedaan warna huruf sebagai sentuhan desain di sini. Yang kedua, tidak terlalu banyak shape atau gambar yang dikhawatirkan akan menutupi konten sehingga menjadi tidak terekstrak sempurna oleh ATS. Yang ketiga, gunakan perpaduan warna huruf dan highlight dengan warna-warna satu nada dan cukup memadukan 3 warna. Itulah tadi beberapa tips membuat cover letter dan CV. Semoga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang biasanya fresh graduate lakukan dalam membuat CV. Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi ketika fresh graduate membuat CV antara lain, satu CV untuk semua posisi kerja dan semua perusahaan. Karena sejatinya kebutuhan masing-masing posisi kerja berbeda, maka buatlah CV yang relevan dan menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh posisi kerja tersebut. CV yang terlalu panjang sehingga banyak konten yang tidak diperlukan atau bersifat spam. CV yang terdiri dari beberapa halaman itu bagus selama informasi yang disajikan adalah informasi yang penting dan relevan. Membuat CV dengan tidak memperhatikan job requirement. Mencantumkan nomor kontak kadaluarsa. Mengirimkan ke email selain yang tercantum. Lupa mengganti nama perusahaan yang dituju. Attachment yang terlalu besar dan nama file yang tidak jelas. Review CV kamu secara berkala, segera lakukan update setelah mengikuti kegiatan atau pelatihan-pelatihan tertentu. Ingat selalu bahwa CV yang impactful adalah CV yang menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan pada posisi pekerjaan yang sedang kamu lamar.